Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini kita akan kembali jalan-jalan bareng Kancil. Pasti udah banyak yang kangen sama kelakuannya si Kancil. Tapi gue pastiin di episode kali ini Kancil nggak akan nakal kayak dulu. Karena ya udah dibengkelin selama 10 bulan. Masa iya masih rewel? Nggak mungkin lah ya. So ikutin vlog kali ini. Kita mau kemana sih? Tunggu aja. Buat teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya, pastinya tahu bahwa Kancil itu baru kelar opnam 10 bulan dan baru aja sembuh. Tapi kita nggak bisa bilang Kancil ini sembuh beneran atau enggak sebelum kita uji. Makanya di episode ini dan episode depan ini akan banyak ujian buat Kancil. Salah satunya adalah buat touring, habis itu kita pakai buat naik turun gunung secara ekstrim agar kita tahu nih performa mesinnya itu beneran udah sembuh, endurance-nya itu beneran udah kuat atau cuman sehat musiman aja. Untuk itu ikuti episode kali ini dan episode depan isinya adalah penyiksaan Kancil dan kita akan melihat apakah Kancil kembali nakal kayak dulu atau Kancil sudah jadi anak yang baik. So, stay tune teman-teman. Selamat menikmati perjalanan ini. Oke, kita ready. Langsung gereng. Gas. Never been better. Terdengar dari suara mesinnya Kancil. Pas idle langsam, pas digas gak ngorok. Habis lampu merah digas langsung jalan, gak pakai mati. Ini sebenarnya mau kemana ya? Jamet tuh lagi demen tuh bangun Scoopy yang dia namain Scoopy Dakar lah. Terus katanya kalau kelar customnya dia mau bawa tuh Scoopy touring. Nah gue disuruh nemenin, cuman karena gue lagi nggak di Jakarta, jadinya kita ketemu di destinasi aja. Nah destinasinya di mana? Destinasinya adalah di dataran tinggi Pulau Jawa. Nafasnya Kancil nih panjang-panjang. Terus mesinnya kering, nggak ada pilek kayak dulu. Netes ataupun rembes oli nggak ada. Tapi ya tetap harus kita buktiin nanti sampai tujuan, kita cek lagi mesinnya apakah sekering itu. Go. Tarikannya ajib banget tuh. Lincah banget, happy gua. Kita udah di Jalan Magelang nih teman-teman. Jalan Magelang atas, lewatin Kabupaten Sleman. Habis ini nanti kita akan belok kiri, naik. Nah udah bisa ditebak kan kemana arahnya? Betul, mau ke Dieng. Mau ngetes mesin Kancil seberapa tangguh di tanjakan Sikarim. Sekalian buktiin ke netizen bahwa Kancil itu udah insaf. Udah gak kayak dulu yang dikit-dikit rewel. Sekarang Kancil adalah Vespa terbandel di kota ini. Terawet kok, terbandel. Bandel kayak kemarin lagi iseng mulu tapi. Semarak 17 Agustus mulai ramai.
Ini lewat mana ya? Jujur pertama kali gue lewat sini. Baru pertama kali ya lewat sini. Asik juga. Tapi sepi. View-nya tapi asik. Sawah-sawah. Beton. Jalannya beton. Saya suka pemandangan seperti ini. Serba hijau, menghijaukan mata. Air beta pusaka abadinan jaya. Speechless. Wow. Di manakah kita? Cakep banget. Oh, bendungan. Nice. Saya suka jalur ini. Pemandangan baru. Nanjak udah gak jadi masalah buat Kanjil. Dengan gigi yang close rasio ini, naik turun gak masalah. Gak ada tenaga yang tersia-siakan, ngisi terus. Gue inget awal-awal bangun Kanjil dulu masih pakai poli ini ya, dengan konfigurasi seadanya. Tiap nanjak ngejim. Pas nanjak ini, wow, modar. Nunggu agak dingin, setelah lagi hidup lagi. Gitu aja terus. Alergi tanjakan. Apa ini? Banyak banget tanduk. Nolak tambang. Orang didol. Aduh, gokil. Gokil pada demo ke pemerintah. Ya, kerekam di video gue dong, gak apa-apa lah. Aduh, bensin habis. Tadi lupa ngisi dulu sebelum berangkat. Nyari eceran ada nggak ya? Biasanya kalau nyala gini tuh masih ada lah, kalau 2 liter mah. Harusnya nggak gitu khawatir. Karena kapasitas tangkinya aslinya kan 4,5 nih. Terus gua upgrade ke 7 liter. Udah nyala berarti yang 5 liter udah habis, sisa 2. Ini Kanjil tuh 1 liter bisa dapat belasan kilo sebenarnya. Tapi itu kan hitungan dulu, nggak tahu kalau sekarang. Sundur bos, enteng bos. Ya naik motor special engine.
nanjak nggak masalah, turun juga nggak masalah karena kaki-kaki sudah mumpuni pakai Grimas untuk rem depan, cakramnya, belakang tromol, tapi kampasnya Polini, aman. Candi Rejo, Magelang ini ya, masih di Magelang kita. Kita lewat Candi Borobudur teman-teman. Kita kelilingin candinya. VW Safari itu sekarang banyak dipakai buat wisata daerah sini ya. Cakep juga sih. Mulai keracunan PW gua. Gara-gara kemarin nyoba road trip pakai kombi, melihat kesederhanaan mesinnya, kesimpulan desainnya, terus semudah itu maintainnya gitu. Aduh, partnya tuh masih banyak yang mechanical, nggak elektronik. Jadi kalau kenapa-napa di jalan tuh masih bisa diakalin. Kendaraan tuh makin tua tuh makin mudah sebenarnya perawatannya, makin baru makin goyang, apalagi udah dikunci. Eksklusivitasnya misalnya kayak ECU cuman bisa di dealer Honda atau dealer Yamaha, dealer BMW, nggak bisa pakai ECU yang lain. Nah, kalau zaman dulu CDI aja bisa tuker-tukeran tuh, CDI Shogun bisa ditaruh di motor-motor lain kan gitu. Kalau kepepet gitu masih bisa buat jadi spare part. Sekarang makin di sini makin kekunci sama sistem elektronik. Mana ya pom bensin ya? Oh, bensin 2 habis pak. Ayo pak. Sejauh ini gue nggak ada komplain soal Kanjil nih ya. Everything goes well. Mesin powernya cukup banget, bahkan nggak berlebihan, jadinya nggak sibuk nahan tenaga. Nikmati perjalanan. Wow, sudah sampai Pasar Sapuran Wonosobo. Cepat juga, 2 jam. Jogja Wonosobo 2 jam nyampe. 16 kilo lagi nyampe rumahnya Igun, sahabat gua. Emang mau main ke sana? Oke, kita sudah sampai kota Wonosobo. Wonosobo kota. Belum ya? Ini Paraan ya, Paraan. Tapi tenang teman-teman, tujuan akhirnya tuh sebenarnya bukan sini. Kita nanti mau jalan lagi, explore. Jadi bukan sekadar touring, tapi memang mau explore. Sekalian ketemu teman spesial kita, Juramet. Nggak tahu dia udah nyampe mana, belum kabaran. Semoga pada lancar sih yang dari Jakarta, biar besok kita bisa explore bareng. Ya, sampai sini dulu untuk perjalanan kali ini, dan besok kita akan lanjut dengan petualangan full di seluruh area Dieng. Kita akan lewatin beberapa jalanan-jalanan rekomendasi anak-anak lokal yang cukup ekstrim. Untuk itu stay tune aja, tunggu episode berikutnya. Kita akan melihat
bagaimana Kancil bisa menaklukkan tanjakan dan turunan di Dieng atau tidak. Makasih udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya besok.